frekuensi. Memang nggak semuanya itu frekuensi itu terasah gitu ya. Mereka karena biasa bekerja dengan cepat, gitu ya. Nah, sekarang kita minta mereka untuk bikin produk-produk premium yang diperhatikan cara mereka membuatnya gitu. Itu aja. Jadi pendampingan desain, pendampingan seperti bisnis, ya, bagaimana mempromosikan juga branding produk mereka itu efektifnya luar biasa karena sebenarnya kemampuan dasarnya sudah sangat tinggi. Berdasarkan data Blibli.com, total perdagangan via daring di tanah air saat ini mencapai 87,8 miliar dolar Amerika atau 52% dari pasar e-commerce di Asia Tenggara. Pemerintah memastikan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi digital, salah satunya melalui pembenahan infrastruktur dengan terbangunnya kelapa ring barat, tengah, dan timur. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan perlahan beralih dari berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis jasa. Tahun 2030, produk domestik bruto Indonesia diproyeksi akan berada di urutan 8 negara G20. Tim Liputan Metro TV. Indonesia masih dialiri arus dana investasi yang masuk dari luar negeri. Hal ini terlihat dari cadangan devisa April lalu yang naik 1,4 miliar dolar dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatatkan cadangan devisa April 2017 sebesar 123,2 miliar dolar, naik dari bulan Maret yang hanya 121,8 miliar dolar. Cadangan devisa April ini merupakan cadangan devisa terbesar sejak Juni tahun 2016 lalu. Peningkatan CADEV dipengaruhi oleh penerimaan devisa yang berasal dari penerimaan pajak, devisa ekspor migas bagian pemerintah, dan hasil lelang surat berharga Bank Indonesia SBBI Falas. Penerimaan devisa tersebut melebihi keputusan devisa, maksud kami melebihi kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan SBBI Falas jatuh tempo. Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rilis cadangan devisa April sebesar 123,2 miliar dolar serta komentar salah satu pejabat The Fed yang mengindikasikan ada kenaikan suku bunga untuk pergerakan bursa dan rupiah. Informasi selengkapnya kita akan dengan Jane langsung dari lantai bursa. Jane, berapa posisi indeks harga saham gabungan pada pembukaan perdagangan hari ini? Ya, Adik Mulia, pada perdagangan hari ketiga minggu ini indeks harga saham gabungan dibuka pada 5.697,95. Ini menguat sebanyak 9 pada pukul 9 pagi. Penutupan indeks saham gabungan kemarin ditutup pada angka 5.690,05. Ini menurun sebanyak 10,81 poin. Harga rupiah hari ini pada tanggal 10 Mei 2017 menguat sebanyak 2 kali di angka 13.358 rupiah. Dan ini juga pada hari sebelumnya pada tanggal 9 Mei menurun sebanyak 3 poin di angka 13.360 rupiah. Untuk pada bursa saham hari ini, Nikkei 225 dibuka dengan level 19.890,56 atau menguat sebanyak 47,56 poin. Untuk bursa Hang Seng pada angka 24.931,82 atau menguat sebanyak 42,79 poin. Sementara untuk indeks harga Shanghai Composite pada level 3.078,17 yang menurun sebanyak 2,36 poin. Untuk bursa Amerika Serikat S&P 500 dibuka dengan angka 2.396,84 atau menurun sebanyak 2,54 poin. Untuk Dow Jones pada angka 20.974,55 atau melemah sebanyak 37,3 poin. Sementara untuk Nasdaq pada angka 6.120,59 atau menguat sebanyak 17.093 poin. Demikian yang dapat disampaikan dari studio Bursa Saham Metro TV. Kembali ke Anda, Adik Mulia. Baik, terima kasih Patricia Jane melaporkan langsung dari bursa lantai bursa Efek Indonesia. Skema gross split akan diterapkan pada kontrak baru maupun perpanjangan kontrak produksi blok migas. Informasinya sesaat lagi.
Cat Avitex diproses dengan hebat. Menggunakan resin terbaik membuatnya lebih tahan lama. Tidak mengandung merkuri sehingga aman untuk memakai. Dengan pigmen berkualitas, hasilkan warna cerah dan mudah diaplikasikan. Cat Avitex dari proses hebat tercipta cat hebat. Cat Avitex, cat kebanggaan orang hebat. Tangkap semua momen bareng teman secara sempurna dengan Jules Selfie Camera. Satu buat selfie, satu lagi buat grup selfie. Oppo X3 dan S3 Plus Selfie Expert. Oppo Camera Phone. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI meminta daerah yang memiliki potensi wisata untuk dikembangkan sebagai sumber penghasilan masyarakat, khususnya dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Ditemui usai kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Kelurahan Lakang, Kota Makassar baru-baru ini, anggota BKSAP Yosep Uman Hadi mengatakan, Kota Makassar harus memastikan dirinya siap menghadapi pasar bebas, khususnya dalam mengelola potensi pariwisata lokal. Menurut Yosep, Kelurahan Lakang menarik dikembangkan oleh pemerintahan Kota Makassar sebagai destinasi wisata karena memiliki keunikan tersendiri, berbeda dengan tempat wisata lainnya di Indonesia. Dengan adanya pulau kecil di seberang sungai di Kota Makassar yang hanya bisa diakses dengan kecil, memiliki keunikan dan potensi yang menurut mereka ini sangat menarik untuk kedepannya apabila pemerintah Kota Makassar ini membuka seluas-luasnya bagi wisatawan. Jadi para wisatawan ini tidak hanya berkunjung ke Kota Makassar, tetapi bisa diarahkan menuju ke Desa Lakang ini. Hal senada disampaikan oleh anggota BKSAP DPR RI Dev Akbar Syafikarno. Menurut Dev, potensi dan keunikan Lakang harus dikembangkan dengan baik oleh pemerintah Kota Makassar, dibantu oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera dengan kekayaan tersebut. Untuk itu, Dev mendesak kepada pemerintah setempat untuk segera membuat blueprint pengembangan potensi wisata Kelurahan Lakang sebagai landasan pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran dalam penyusunan strategi pengembangan Kelurahan Lakang sebagai destinasi wisata di Kota Makassar. Ini kita harapkan dari Pemkot dan pun juga Pemprov itu membuat blueprint yang jelas agar bisa meningkatkan pariwisata, meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, dan juga memerintah infrastruktur. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, TVR Parlemen, melaporkan. Kementerian ESDM menegaskan skema gross split pada kontrak bagi produksi blok migas lebih menguntungkan dibandingkan skema cost recovery yang selama ini diterapkan. Skema gross split akan diterapkan pada kontrak baru maupun perpanjangan kontrak produksi blok migas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan skema gross split lebih menguntungkan dibandingkan cost recovery yang selama ini diterapkan pada kontrak bagi produksi blok migas. Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar mengatakan, dengan skema gross split, kontraktor-kontrak kerjasama atau KKKS bebas melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa harus melalui SKK migas. Sedangkan skema cost recovery, proses pengadaan harus melalui SKK migas. Dengan demikian, skema gross split lebih efisien dan menghemat waktu. Archandra menyebut skema gross split sudah disetujui Kementerian Keuangan. Namun belum semua KKKS maupun instansi terkait memahami gross split dengan baik, sehingga harus ada edukasi dan sosialisasi. Prinsip-prinsip federal operation salah satu ikatnya adalah undang dan lain-lain. Sementara mereka sendiri belum tentu memahami federal operation. Ini ada gap di sini, gap tentang pengetahuan. Dan untuk itu, ya, saya sudah dan sudah bicara dengan KK bahwa saya sendiri nanti akan mengadakan workshop di Kementerian Kelautan. Sementara itu, Dirjen Migas ESDM IGM Wiratmaja Puja menegaskan kontrak produksi blok migas harus menggunakan skema gross split. Untuk sementara baru KKKS yang sudah menerapkan skema gross split. Kontrak selanjutnya harus dalam bentuk gross split. Lelang yang akan datang. Nah, lelang yang akan datang nanti akan ditawarkan dalam bentuk gross split. Penerapan skema gross split diatur dalam Permen ESDM nomor 8 tahun 2017. Pemerintah juga memastikan skema 15 blok migas pada tahun ini menerapkan skema gross split. Dari Jakarta, Sandi Firdaus
Madiun Sinaga, Metro TV. Salah satu perusahaan fashion ternama asal Amerika Serikat, Coach, akan mengakuisisi perusahaan Kate Spade. Langkah ini diambil sebagai salah satu strategi untuk merangkul lebih banyak pelanggan. Perusahaan fashion asal New York, Amerika Serikat, Coach, akan mengakuisisi perusahaan Kate Spade dengan nilai akuisisi sebesar 2,4 miliar dolar atau sekitar 31,92 triliun rupiah. Menurut CEO Coach, Victor Luis, Kate Spade dipilih karena memiliki pangsa pasar yang kuat, khususnya bagi generasi milenial. Coach akan membayar $18,5 per lembar saham.